Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitaba wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wa bil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi wa mashtamala alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri aw adabihi wal ba'si wal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nari. Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid At-Taqwa yang saya hormati, para asatidzah, para masyayikh, guru-guru kita yang pada kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama kita muliakan, jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayah, ditambah nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah sehingga malam ini kita telah bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah. Dan kita masih menyempatkan waktu dalam rangka kita mengisi dan menanti intidharus shalah ba'da shalah, menanti waktu salat isya dengan kegiatan ta'lim dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang muslim. Alhamdulillah, dalam rangka mengisi waktu sampai datangnya waktu isya, kita mengisi dengan menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita senantiasa dihindarkan daripada segala bala dan musibah, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Dan wabah yang masih melanda ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada keadaan normal sehingga kita bisa beraktivitas dengan secara normal, bisa beraktivitas dengan merasa aman tanpa ada kekhawatiran apa-apa. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa li ijabati maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa qarabatina wa li jamil muslimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Malam ini kita akan masuk kepada bahasan rukun iman yang kelima, yaitu makna beriman kepada hari akhir.
Malam ini kita akan membahas tentang makna beriman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil yaumil akhiri, dan bermula makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini merupakan salah satu di antara nama hari kiamat. Banyak istilah atau nama daripada hari kiamat ini. Di antaranya ini hari akhir. Selanjutnya hari kiamat itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 87. Allah taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia. La yajma'annakum, sungguh pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Kapan nih Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita semua? Ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Sungguh pasti, ada tuh takkidnya dua. Yang pertama lam, yang kedua nun taukid. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sungguh pasti Dia, Allah Subhanahu wa taala, akan mengumpulkan kamu sekalian ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Tuh, setiap kita pasti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya padang mahsyar. Yang kedua, makna hari kiamat, nama hari kiamat ini yaitu hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18, Allah taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itu hanyalah orang-orang mayyu'minu billah, yaitu orang yang beriman kepada man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Tuh, alhamdulillah nih, kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, sehingga kita dijadikan bukti memakmurkan masjid ini menjadi saksi atas keimanan kita. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka mendapatkan dua syahadah, dua persaksian. Yang pertama persaksian dari Allah. Jadi bahagialah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kenapa? Orang-orang yang memakmurkan masjid itu mendapat dua persaksian atas keimanannya. Yang pertama persaksian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18 ini. Allah taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang dia memakmurkan masjid. Tuh, berarti kita sudah dapat satu persaksian atas keimanan kita, yaitu dari Allah. Allah yang menyaksikan keimanan kita. Yang kedua, persaksian keimanan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, bahagianya kita. Tadi persaksian yang pertama atas keimanan kita, persaksian dari Allah, sebagaimana dalam surat At-Taubah 6 tadi.
Yang kedua, persaksian keimanan kita ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seseorang ya'tadul masajida, yang membiasakan diri ke masjid. Tuh, ya. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang ya'tadul masajida, membiasakan diri ke masjid. Kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida, apabila kamu melihat seseorang ya'tadul masajida, yang membiasakan diri ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah oleh kamu sekalian baginya dengan keimanan. Tuh, alhamdulillah, keimanan kita ini langsung dipersaksikan, keimanan kita ini oleh dua. Dapat dua persaksian. Yang pertama persaksian dari Allah sebagaimana dalam surat At-Taubah tadi ayat 18. Yang kedua persaksian keimanan kita ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup dua persaksian ini. Walaupun seandainya tidak ada satupun manusia yang mempersaksikan keimanan kita, bagi kita cukup Allah dan Rasulnya menjadi saksi atas keimanan kita. Tuh, yang kedua tuh nama hari kiamat ini. Nah, kadang-kadang selain hari akhir disebutkan juga hari akhirat. Kita sering menyebut hari akhirat. Tuh, hari kiamat, hari akhir atau hari akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah taala berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Kata Allah, tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami menjadikannya. Untuk siapa Allah Ta'ala jadikan negeri akhirat? Kebahagiaan negeri akhirat ini dijadiin buat siapa? Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang Allah jadikan kebahagiaan negeri akhirat untuk kita, ya, kata Allah, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami menjadikannya, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, untuk orang-orang yang mereka tidak menyombongkan diri di muka bumi. Jadi orang-orang yang mereka waktu hidup di muka bumi mereka sombong, entah menyombongkan dirinya dikarenakan dia punya kekuasaan, entah dia menyombongkan dirinya dikarenakan dia punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, punya kekayaan, ya, maka Allah Ta'ala tidak akan menjadikan kebahagiaan akhirat itu untuk orang-orang yang sombong. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Negeri akhirat itu kami menjadikannya untuk orang-orang la yuriduna 'uluwan fil ard, yang mereka tidak menginginkan berlaku sombong di muka bumi ini, wala fasada, dan tidak pula untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ya, tidak pula untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa demikian? Karena berbuat kerusakan di muka bumi ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Wala tufsidu fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah bumi ini dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan akhirat itu bukan untuk orang-orang yang mereka menyombongkan diri di muka bumi. Yang kedua, bukan untuk orang-orang yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Harusnya kita menjadi orang-orang yang muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi. Makanya orang-orang munafik
ketika mereka dikatakan kepada mereka, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ngakunya begitu orang munafik. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, tuh kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun, ngakunya padahal mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, ngakunya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi. Innama nahnu muslihun, kata mereka begitu. Ya. Karena berbuat kerusakan ini adalah larangan Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah muka bumi ini dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam perbuatan maksiat, dengan perjudian, mabok-mabokan, perzinahan, pembunuhan, ya. Kemudian merusak alam lingkungan dengan kesyirikan dan sebagainya. Tuh, Allah tidak menjadikan kebahagiaan akhirat itu untuk mereka. Itu diantara nama hari kiamat. Terus apalagi Pak? Di antara nama hari kiamat adalah as-sa'ah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa inna sa'ata la atiyatun fasfahis safhal jamil, dalam surat Al-Hijr ayat 85. Wa inna sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya hari kiamat itu la atiyatun, itu pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil, maka berikanlah maaf dengan maaf yang baik. Itu diantara nama-nama hari kiamat. Banyak Pak nama hari kiamat. Nah, sekarang apa itu makna beriman kepada hari akhir ini? Wabil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqau. Dan bermula makna beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud beriman kepada hari akhir? Yaitu wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqau. Makna beriman kepada hari akhir, kita beriman dari mulainya nih. Beriman kepada hari akhir itu kita mengimani dari mulai kematian. Wa huwa minal mauti, ngitungnya dari situ. Yaitu wa huwa minal mauti, yaitu daripada kematian. Karena masyhur dari perkataan para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Masyhur dalam perkataan ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa orang yang telah mati, faqad qamat qiyamatuhu, maka sungguh telah tegak kiamatnya. Kiamat baginya, kiamatus sugro. Kiamat ada dua, ada kiamatus sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kematian. Makanya para ulama mereka mengatakan kematian ini dikatakan kiamat. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa orang yang mati, yang telah mati, faqad qamat qiyamatuhu, maka sungguh telah tegak kiamatnya. Nah, makna beriman kepada hari akhir ini dari mulai kematian nih. Dari mulai kita mati ila akhiri ma yaqau, sampai akhirnya apa yang akan terjadi nanti tuh di hari akhirat. Ujungnya Pak, hari akhirat itu adalah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sampai manusia di hari kiamat nanti menempati tempat tinggal yang selama-lamanya. Cuman di sana cuman ada dua tempat tinggal. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok ada yang di surga, sekelompok yang ada yang di neraka. Tuh, sampai manusia ini masuk kepada darul qaror, negeri tempat mereka tinggal selama-lamanya di situ. Cuman tempatnya cuman ada dua dah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok ada yang di surga, tinggalnya tuh tempat tinggalnya. Sekelompok lagi ada yang di
di neraka. Apa itu makna beriman pada hari akhir? Yaitu tadi kita mengimani dari mulai setelah kematian sampai nanti akhir daripada perjalanan di hari akhirat nanti, yaitu masuk ke surga ataukah masuk neraka, menempati surga kah atau menempati neraka kah? Maknanya adalah i'tiqad wujudihi. Kita beriktiqad, kita meyakini dengan adanya hari kiamat. Tuh, kita meyakini dengan adanya hari kiamat. Karena ada orang-orang yang mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, dengan adanya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka tuh, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Tuh di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, jika kamu sekalian ragu-ragu dengan adanya hari berbangkit. Tuh, orang Pak saking gak percaya dengan hari berbangkit, dia bertanya tuh. Pertanyaan itu digambarkan oleh Allah di akhir surat Yasin. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dia berkata, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Kan nanti kita akan hancur Pak, jadi tanah. Bahkan bukan hanya daging kita yang hancur, tulang belulang kita juga akan hancur. Nah, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Kata mereka begitu di surat Yasin tuh, digambarkan oleh Allah. Saking gak percayanya dengan hari berbangkit, gak percaya adanya hari kiamat. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu yang pertama kali ngadain. Dulu belum ada apa-apa aja mampu menciptakan. Ya. Belum ada apa-apa Allah taala mampu menciptakan. Apalagi tibang apa? Ngebalikin lagi, menghidupkan lagi. Tentunya apa? Lebih mudah, lebih gampang. Tiba ngadain lagi, dulu menciptakan pertama kali saja mampu. Masa tiba mengadakan kembali nggak mampu? Makanya katakan oleh wahai Muhammad kepada mereka itu seperti itu. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Tuh. Apa kata Allah nih di dalam surat Al-Hajj ini? Ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, jika kamu sekalian ragu-ragu dengan adanya hari berbangkit, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari tanah. Tuh, Allah sadarkan mereka untuk membuat mereka percaya bahwasanya Allah Ta'ala mampu membangkitkan mereka. Nih Allah beritahunya lewat apa? Allah sadarkannya lewat asal kejadian manusia, asal penciptaan manusia. Fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sekalian dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Summa min mudghatin, kemudian dari sepotong daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, yang segumpal daging terus kemudian diciptakan menjadi bentuk manusia yang sempurna ataupun tidak dijadikan, gugur tuh. Tuh Allah mampu tuh kemudian menjadikan manusia seperti kita ini. Kenapa tidak tiba ngebalikin lagi nanti nggak mampu? Kan seperti itu. Kenapa sih Pak banyak di dalam hadis itu banyak dikatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kan sering dah hadis begitu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, fala yu'dhi jarahu. Tuh. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetamunya, maka muliakanlah tetangganya, maka jangan sakiti tetangganya. Fal yakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, atau kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik apa? Diam. Kenapa tuh selalu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hikmahnya apa? Faedahnya apa? Hadis diawali man kana yu'minu billah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada Allah, kemudian ujungnya wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Faedahnya apa, Pak? Semua pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu bentuk perintah ataupun itu larangan, perintah yang harus kita kerjakan, larangan yang harus kita jauhkan, itu semuanya kita mengerjakan. Kalau itu berupa perintah, kita kerjakan perintah tersebut. Kalau itu berupa larangan, kita jauhkan larangan tersebut. Itu atas dasar karena kita beriman kepada Allah. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita adalah hamba Allah. Sudah selayaknya kalau itu berupa perintah Allah, kita kerjain. Sudah semestinya kalau itu berupa larangan Allah, kita jauhkan. Gitu. Karena jadi itu berangkat daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan segala apa yang diperintahkan dan menjauhkan segala apa yang dilarang, berangkat dari keimanan kita kepada Allah, bahwasanya yang kita kerjakan berupa perintah tersebut adalah perintah Allah, bahwasanya yang kita jauhkan tersebut adalah larangan Allah. Kemudian wal yaumil akhir, di hari akhir. Kenapa? Ini untuk membuat, yang pertama untuk memotivasi kita, yang kedua untuk membuat kita takut. Kalau itu berupa perintah kita jalankan, itu untuk memotivasi kita. Tuh, hari akhir, hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Dari karena itu kamu jangan sembarang berbuat. Selama kamu hidup di dunia jangan sembarang berbuat. Ingat tuh ada hari kiamat, ada hari akhir. Di situ ada hari pembalasan terhadap segala amal yang kamu kerjakan. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kamu dengan perintah, dengan suatu perintah, lalu kamu kerjakan. Allah melarang kamu dengan suatu larangan, lalu kamu jauhkan. Nanti Allah sudah sediakan pahala dan surga untuk orang-orang yang taat kepada Allah di hari akhir. Tuh, kita termotivasi ke sana. Itu kan? Kita tidak mau melanggar larangan-larangan Allah dan tidak mau melalaikan perintah-perintah Allah. Kita tidak berani melalaikan perintah-perintah Allah dan tidak mau melanggar larangan Allah karena kita beriman kepada hari akhir, hari pembalasan. Kita takut nanti di hari akhirat akan mendapatkan balasan. Tuh, makanya Pak, orang-orang yang beribadah kepada Allah itu dibagi kepada 3 tingkatan. Ya, kira-kira kita ada di tingkatan mana nih di dalam beribadah? Kalau kita ditanya, kenapa sih kamu sholat? Kenapa sih kamu puasa? Kenapa sih kamu ngaji? Kenapa kamu tidak berani berbuat maksiat? Nah, itu mungkin jawabannya berbeda sesuai dengan tingkatan orang-orang yang beribadah tersebut. Kita kira-kira ada di posisi tingkatan yang mana? Ya. Ini hamba-hamba Allah yang mereka beribadah kepada Allah itu dibagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama jannani. Yang kedua, yang pertama kelompok jannani. Yang kedua kelompok rohbani. Yang ketiga kelompok rabbani. Siapa kelompok jannani? Orang-orang yang dikatakan kelompok jannani ini, tingkatan kelompok jannani ini, yaitu mayya'budullaha tama'an fi jannatihi, yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah karena tama'an fi jannatihi, karena pengen masuk surganya. Kenapa kamu sholat? Karena saya pengen masuk surga.
Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu sedekah? Kenapa kamu ngaji? Kenapa kamu tidak berani maksiat? Karena saya pengen masuk surga. Nah, itu tingkatan orang-orang yang jannani. Terperiksa diri kita masing-masing. Ada di tingkatan mana ini? Ya. Kira-kira kalau saya tanya Bapak nih, kenapa Bapak sholat? Kenapa Bapak puasa? Kenapa Bapak ngaji, sedekah, baca Quran? Dan Bapak tidak berani maksiat? Karena saya pengen masuk surga. Nah, itu kelompok jannani kita. Mayya'budullaha tama'an fi jannatihi. Orang yang beribadah kepada Allah tama'an fi jannatihi, karena dia pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salah berharap seperti itu? Tidak salah. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan bahwasanya surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Maka tidak salah kalau kita berharap seperti itu. Kelompok jannani tuh. Yang kedua, kelompok rohbani. Apakah kita ada di kelompok sini nih? Siapa kelompok rohbani? Yaitu mayya'budullaha khaufan min iqabihi. Yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah karena takut akan siksanya Allah. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu ngaji, sedekah, baca Quran dan sebagainya? Kenapa kamu tidak berani maksiat? Karena saya takut sama siksanya Allah. Kalau saya nggak sholat, nanti saya disiksa di hari kiamat. Gitu kan? Kalau saya nggak puasa, nggak sholat, gitu, saya maksiat, saya akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Saya takut akan siksanya. Kita kalau ditanya, kira-kira suka begitu nggak tuh jawabannya tuh? Itu kelompok rohbani. Nah, yang paling tinggi ini kelompok ini, yaitu Rabbani. Siapa kelompok Rabbani? Yaitu mayya'budullaha syauqan ilaihi la tama'an fi jannatihi wa la khaufan min iqabihi. Kelompok Rabbani ini adalah orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah dikarenakan rindu ingin selalu dekat dengan Allah. Ya, dikarenakan dia rindu untuk bisa senantiasa dekat dengan Allah, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut sama siksanya, tapi semata-mata rindu pengen selalu dekat dengan Allah. Pak, agar kita selalu bisa dekat dengan Allah tidak ada jalan lain. Kita selalu beribadah kepadanya, kan gitu ya. Kita banyak berzikir, kata Allah, fadzkuruni azkurkum. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, azkurkum, maka aku pun akan ingat kepadamu. Kan seperti itu. Jadi kalau kita pengen tahu, Pak, ya, sebanyak apa Allah Ta'ala ingat kepada kita, gitu ya. Kalau kita pengen tahu sebanyak apa Allah ingat kepada kita, sesering apa Allah ingat kepada kita, pertanyaannya tinggal dibalik. Sebanyak apa kita ingat sama Allah? Sesering apa kita ingat kepada Allah? Karena kata Allah begitu nih, fadzkuruni azkurkum. Fadzkuruni, maka ingatlah kamu sekalian kepadaku, azkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kamu. Jadi kalau kita pengen tahu sebanyak apa Allah Ta'ala ingat kepada kita, sesering apa Allah Ta'ala ingat kepada kita, jawabannya tinggal dibalik. Balikin kepada diri kita, sebanyak apa kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, sesering apa kita ingat kepada Allah. Karena kalau kita lupa kepada Allah, kata Allah dalam ayat yang lain, nasullaha fanasiyahum. Begitu. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Tuh. Jadi untuk tingkatan jannani, Pak, dia beribadah kepada Allah itu karena syauqan ilaihi, karena merasa rindu ingin selalu bisa dekat dengan Allah. Ketika sholatlah kita bisa dekat dengan Allah. Ketika kita berzikirlah kita bisa ingat kepada Allah. Ketika kita baca Quran, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah karena firman Allah yang kita baca. Terus begitu. Ya, Pak. Tuh. Dengan demikian kita akan senantiasa bisa dekat dengan Allah. Ini tingkatan yang apa, Pak? Bukan karena pengen masuk surganya,
bukan karena takut akan siksanya. Kenapa dia bukan karena pengen surganya? Karena itu mah sudah janji Allah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dengan apa? Surga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan bakal menyalahi janjinya. Kita nggak pengen masuk surga juga, asal kita taat pasti dikasih surga oleh Allah. Nggak mesti kita ingin masuk surga juga. Ya, tuh. Yang penting kita betul-betul rindu untuk bisa senantiasa dekat kepada Allah dengan cara beribadahnya. Kita nggak mengharapkan surga pun sudah pasti Allah sudah sediakan. Karena kata Allah, uiddat lil muttaqin. Dalam ayat lain, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwasanya bagi mereka itu surga. Tuh seperti itu.